Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, dan buat segala apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sekalipun kita masih dalam kondisi new normal, tetapi kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Walau sering berubah di sisi kiriku dan 10.000 di sisi kananku, itu tidak akan menimpa kita sebab Allah beserta dengan kita selama-lamanya. Sebab Dia Allah Immanuel. Amin. Mari kita jemput kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sangat baik, amat baik bagi kami. Pagi ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, dalam kondisi apapun kami tetap bersyukur sebab Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami agungkan Engkau Tuhan dan kami muliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang Maha Kudus, lain dan setia. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan sembah.
kuasa-Mu dinyatakan saat ini. Haleluya. Amin. Mari saudara kita betapa berdiri, kita akan nyanyikan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Lambaikan tangan satu dengan yang lain.
Ya Tuhan, kami boleh merasakan kekuatan yang baru. Hanya di hadirat Tuhan kami boleh merasakan ketenangan, kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Ya Allah, untuk penyertaan-Mu yang sungguh ajaib. Kami bersyukur, sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk kami terus mengerti akan kehendak-Mu, kehendak Tuhan atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Tuhan beriku pertolongan di tempat mahal ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan, aku sembah Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, selama hidup kami hanya mau menanti-nantikan Engkau. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami ya Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau sudah bertahta di atas pujian dan sembah kami. Dan tiba saatnya pagi hari ini kami membuka hati kami Tuhan. Kami merindu untuk mendengar akan suara-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk mendengar akan isi hati-Mu, apa yang Kau mau atas hidup kami. Berbicaralah, berfirmanlah pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mau, kami rindu Tuhan, Kau sendiri yang berbicara pada setiap kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan yang memampukan hamba-Mu ini ya Tuhan. Bebaskan roh hamba-Mu ini. Berikan keberanian Tuhan pada hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Juga kami semua yang mendengar pagi hari ini, baik kami yang beribadah di gereja maupun kami ya Tuhan yang beribadah secara online, kami semua diurapi oleh Tuhan, sehingga kami dengan pengurapan Tuhan kami boleh dimampukan untuk kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu saya yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah, melakukan pujian sembah kita bagi Tuhan. Juga kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka kitab kita di dalam Yosua pasal yang ke-6.
Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 5 saja. Kita baca bersama-sama. Yosua 6 ayat 2 sampai 5. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kita lanjut Ibrani 11 ayat yang ke-30. Ibrani 11 ayat yang ke-30. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Sekali lagi, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, sering firman Tuhan itu menegaskan kepada pembacanya ya. Kalau kita baca banyak firman Tuhan di situ bahwa jalan-jalan Tuhan itu sungguh tak terselami oleh pikiran manusia. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Banyak sekali ketika kita membaca ayat-ayat firman Tuhan, di situ firman Tuhan itu ketika kita membaca, kita merenungkan, kadang banyak sekali jalan-jalan Tuhan itu sungguh tidak bisa terselami oleh pikiran manusia. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Sebagai contoh apa? Salah satu contohnya seperti yang kita baca tadi, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan di dalam Yosua pasal 6. Nanti bisa dibaca semuanya ya, Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan selesai. Bagaimana kisah tentang bangsa Israel yang disuruh Tuhan mengelilingi tembok Yeriko, dan tembok Yeriko itu runtuh. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Nah, mungkin kita berpikir atau bertanya ketika kita baca lagi dalam Yosua tadi ya, mungkin kita berpikir, kita bertanya, mengapa Tuhan tidak langsung saja meruntuhkan tembok Yeriko tadi dengan kekuatannya yang dahsyat? Oh, Tuhan kita kan Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Apa sih yang susah bagi Tuhan untuk meruntuhkan tembok Yeriko yang terkenal dengan tinggi, tebal temboknya? Gampang nggak buat Tuhan untuk meruntuhkan Bapak Ibu Saudara? Sangat-sangat gampang. Kita pikir kenapa nggak langsung saja diruntuhkan tembok Yeriko itu dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat? Mengapa Tuhan harus menyuruh orang Israel mengelilingi tembok Yeriko tadi? Seperti itu. Kenapa Tuhan harus menyuruh orang Israel mengelilingi tembok Yeriko tadi selama 7 hari seperti itu? Atau mungkin kita bertanya, apa sulitnya Tuhan meruntuhkan Yeriko, tembok Yeriko tadi setelah dikelilingi bangsa Israel dalam waktu sehari saja? Gak perlu, kenapa harus selama 7 hari? Hari ke-1 sampai ke-6 1 kali keliling. Pada hari yang ke-7 suruh 7 kali mengelilingi. Kenapa nggak diruntuhkan, hanya dikelilingi 1 kali saja? Mungkin kita bertanya seperti itu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Nah, sebagai jawabannya Bapak Ibu Saudara, jawabannya pada Ibrani 11 ayat yang ke-30 tadi, firman Tuhan katakan, karena
tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya? Jawabannya di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 30 tadi menyatakan bahwa waktu 7 hari itu ada sangkut pautnya dengan iman daripada bangsa Israel. Waktu 7 hari tadi ya, 7 hari itu ada sangkut pautnya dengan iman daripada orang Israel. Artinya apa? Tuhan memang berkuasa untuk meruntuhkan Yeriko secepat Tuhan mau. Dalam 1 hari saja Tuhan meruntuhkan bisa. Atau dalam 1 jam saja, nggak sampai 1 jam Tuhan meruntuhkan bisa, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan memutuskan untuk memberi jangka waktu yang agak panjang, yaitu tadi 7 hari. Untuk apa? Untuk melatih iman daripada umatnya, untuk melatih iman daripada bangsa Israel lagi. Jadi setiap kali orang Israel berjalan keliling dalam 7 hari ya Bapak Ibu Saudara. Hari pertama mereka kelilingi tembok. Tembok ini tinggi sekali, tembok ini tebal sekali, seperti itu ya. Setiap mereka mengelilingi selama 7 hari, setiap hari pertama mereka mengelilingi, di dalam hati mereka, di situ Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya tembok Yeriko yang mereka kelilingi itu yang masih berdiri kokoh itu menantang iman mereka. Mereka sambil berjalan, mereka keliling mungkin, benarkah Tuhan akan meruntuhkan, Tuhan akan merobohkan daripada tembok ini. Hari kedua mereka keliling lagi, mereka melihat lagi, menantang iman mereka. Benarkah Tuhan sanggup merobohkan tembok ini nanti, tembok Yeriko ini. Hari ketiga lagi Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Hari ke-6 Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Sudah hari ke-6 ini, tinggal 1 hari. Tembok ini masih berdiri begitu kokoh. Akankah tembok Yeriko ini akan runtuh pada hari yang ke-7? Iman mereka tertantang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi syukurlah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel bersabar dan tidak undur Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mereka setia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. 7 hari mereka keliling, pada hari yang ke-7 7 kali Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara nanti kalau kita baca, selama mereka berjalan keliling dikatakan prajurit itu suruh diam. Tidak ada satupun yang boleh berbicara Bapak Ibu Saudara. Selama mereka mengelilingi tembok Yeriko, mereka itu disuruh diam. Tidak ada boleh berbicara sedikit pun, mereka tidak boleh Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nanti pada puncaknya yang ke-7, ketika sangkakala itu berbunyi panjang sekali, mereka bersorak untuk bersorak-sorai. Dan itu terjadi ketika sangkakala bunyi panjang, mereka bersorak-sorai, dan saat itu juga runtuhlah tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kita lihat dari penulis daripada kitab Ibrani di situ Bapak Ibu Saudara akhirnya bisa bersaksi. Di situ dikatakan apa Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan? Awal Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, apa Bapak Ibu Saudara? Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Jadi tembok Yeriko yang tinggi tebal itu runtuh karena apa Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Firman Tuhan katakan tembok Yeriko yang tebal tinggi runtuh karena iman. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin kita diizinkan Tuhan juga mengalami atau melewati suatu pergumulan, suatu ujian hidup dalam kehidupan kita yang rasanya mungkin panjang seperti itu ya. Rasanya kok enggak selesai seperti itu. Kalau kita ada mungkin yang diizinkan mengalami sakit, kok enggak sembuh-sembuh mungkin seperti itu. Kita yang sedang bergumul, mungkin mendoakan suami kita, suamiku kok enggak berubah. Atau sebaliknya suami
sedang bergumul dengan istrinya, istriku kenapa gak berubah-berubah. Panjang sepertinya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sampai kapan ya? Kapan ya finishnya? Kapan ya Tuhan itu akan jawab doa saya? Kapan ya Tuhan itu akan genapkan janjinya dalam kehidupan saya? Penantian janji Tuhan yang belum tergenapi yang begitu panjang. Kapan doaku ini akan dijawab oleh Tuhan? Firman Tuhan ngomong katanya minta maka akan diberi seperti itu. Ketok itu akan dibukakan seperti itu. Nah aku ini sudah ngetok terus. Aku ini sudah terus meminta. Tapi kapan ya doaku itu dijawab oleh Tuhan? Sepertinya waktunya panjang untuk mencapai sasaran itu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Kita tahu, kita yakin, bahkan mungkin sangat yakin bahwa Tuhan itu mau kita ini akan mencapai dan mengalami daripada pertolongan Tuhan. Kita tahu, kita yakin Tuhan itu akan jawab doa kita. Kita tahu, mungkin kita yakin percaya Tuhan pasti akan pulihkan kita seperti itu. Tetapi mungkin kita bertanya-tanya, kapan? Mengapa kita harus melalui waktu yang demikian panjang? Itu yang jadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Sering nggak kita bertanya seperti itu? Saya percaya Tuhan pasti jawab doa. Saya percaya Tuhan pasti akan pulihkan keluargaku. Tapi kenapa lama sekali? Sering nggak kita bertanya seperti itu? Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, tapi kita harus tetap menguatkan hati kita Bapak Ibu Saudara dengan bercermin pada apa? Dengan pengalaman daripada bangsa Israel tadi yang disuruh Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko, dan tembok Yeriko itu juga runtuh pada waktunya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan ini melatih Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi Tuhan seperti saya sampaikan, Tuhan bisa saja dengan kekuatan dahsyatnya untuk meruntuhkan tembok Yeriko dalam satu hari, dikelilingi sekali saja, sangat sanggup bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi seperti saya katakan tadi, karena Tuhan ada sangkut pautnya dengan iman. Tuhan ingin melatih iman daripada bangsa Israel. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin lewat proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita yang sepertinya panjang, yang sepertinya lama. Di situ Tuhan itu mau melatih kita untuk kita ini menjadi bersabar, untuk Tuhan melatih kita untuk kita bisa berketetapan hati, kita punya iman yang benar-benar teguh kepada Tuhan. Dan Tuhan melatih kita Bapak Ibu Saudara untuk kita tidak gampang undur. Tuhan mau melatih kita untuk kita ini menjadi anak-anaknya, jadi hamba-hambanya yang setia. Atau Tuhan mau melatih, membentuk kita untuk kita punya karakter seperti yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi semua yang Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu Saudara, di situ Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, dan semua untuk kebaikan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dan latihannya lewat apa? Ya melalui semua proses yang kita hadapi, kita alami dalam hidup kita saat ini. Nah di dalam masa penantian, di dalam masa proses itu Bapak Ibu Saudara, ada rasa sakit enggak? Sakit, kita diizinkan, rasanya kita diizinkan ada alami sakit hati. Ada kecewa enggak? Ada kecewa. Ada rasa malu enggak? Tuhan izinkan kadang kita harus malu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ada pengorbanan enggak? Banyak sekali kita di dalam masa penantian, dalam proses kita memang harus berkorban. Kita harus bayar harga. Bangsa Israel nanti mengelilingi tembok Yeriko Bapak Ibu Saudara, jalan kaki Bapak Ibu Saudara. Di saat siang mungkin panas gak mereka? Panas. Nah sekarang hari-hari ini sungguh banget ya, rasanya udah kayak apa. Nah mereka ini harus jalan loh mengelilingi tembok tadi. Mungkin di siang hari panas. Dan berkorban mereka kepanasan. Capek gak Bapak Ibu Saudara? Capek Bapak Ibu Saudara jalan keliling seperti itu. Mereka harus bayar harga, mereka berkorban Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mereka merasakan sakit, mereka merasakan
Saudara, kalau mungkin kita jalan kaki misalnya dari sini ke pasar, kalau jalan kaki sini ke pasar sendirian sama ada temennya, beda nggak Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan? Beda ya, kalau sendirian, rasanya kalau ada temennya kan beda, mungkin sambil ngobrol, nah bisa rasa capek itu bisa nggak terasa seperti itu. Nah ini Bapak Ibu Saudara, mereka suruh keliling bareng, tapi nggak boleh ngomong. Coba Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Ada temennya, wah ramai kan prajurit orang Israel waktu ngelilingi, tapi mereka dilarang tidak boleh bicara sama sekali. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Mereka pun berkorban, ada harga yang mereka bayar untuk mereka melihat kedahsyatan Tuhan, mereka melihat mujizat Tuhan, mereka bisa melihat kuasa Tuhan yang dahsyat, bagaimana tembok Yeriko yang tinggi tebal itu bisa runtuh di depan mata mereka. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Mereka berkorban, mereka bayar harga. Nah Bapak Ibu Saudara, semua proses yang Tuhan izinkan terjadi semua untuk kebaikan kita. Dan ketika Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan melihat dan menilai kita, dilihat kita sudah siap layak untuk menerima, mengalami janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dilihat, oh ya benar sudah siap, oh ini sudah lulus ujian, oh ini sudah benar-benar berubah, sudah siap lah, Tuhan pasti Bapak Ibu Saudara akan jawab doa kita. Tuhan pasti akan pulihkan, Tuhan pasti akan berkati Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Amin. Nah, tapi penilaian itu Bapak Ibu Saudara, penilaian atas dasar nilai siapa? Penilaian Tuhan, bukan penilaian kita Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau hanya yang menilai, oh Tuhan hari ini aku sudah layak Tuhan, aku harusnya hari ini Tuhan, aku sudah siap Tuhan, doaku dijawab Tuhan, kerinduanku dikabulkan Tuhan. Itu penilaian hanya. Tapi penilaian Tuhan dengan penilaian Anda beda Bapak Ibu saya yang kasih dalam Tuhan. Penilaian Tuhan dengan penilaian kita beda Bapak Ibu saya yang kasih dalam Tuhan. Yang menilai itu adalah Tuhan. Tuhan tahu persis Bapak Ibu Saudara kapan kita layak, kapan kita benar-benar siap untuk menerimanya. Dan Tuhanlah yang tahu waktu yang terbaik kapan untuk menjawab doa kita. Tuhan tahu waktu yang terbaik kapan Tuhan itu akan menggenapkan janjinya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saya berikan contoh, kita ingat Yusuf yang dikatakan masih muda saat itu dia dapat mimpi. Yusuf dapat visi yang besar dari Tuhan. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Ketika dia menceritakan mimpinya, ketika dia menceritakan visi yang dia dapatkan kepada saudara-saudara, menimbulkan saudara-saudaranya itu jadi iri, saudara-saudaranya jadi benci, gak suka sama Yusuf. Apaan ini orang seperti itu? Ketika bapaknya mendengar, Bapak Ibu Saudara, beda. Bapaknya disimpan di dalam hati. Tapi saudara-saudaranya ini iri, saudara-saudaranya benci. Dan akhirnya apa Bapak Saudara, kita tahu akhirnya Yusuf dimasukkan sumur, Yusuf dijual. Nah Bapak Ibu Saudara, seandainya ini mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf itu digenapi ketika Yusuf ini habis masuk sumur, langsung dijual kan ya pada bangsa Mesir saat itu. Dan misalnya nggak lama di Mesir, mimpinya itu misalnya langsung digenapi Bapak Ibu Saudara, Yusuf langsung jadi orang nomor 2 di Mesir. Pasti beda Bapak Ibu Saudara. Ketika saudaranya muncul, mungkin di sini masih ada dendam. Pasti di dalam hatinya masih ada rasa kecewa sama saudara-saudaranya, masih ada rasa amarah kepada saudara-saudaranya. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi ternyata tidak. Setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dimasukkan sumur, dijual, akhirnya Yusuf di sini masih harus mengalami apa? Dia harus diizinkan diproses Tuhan, mengalami difitnah lagi sama Tante Potifar. Akhirnya diizinkan lagi masuk penjara, Bapak Ibu Saudara. Belum selesai di situ, dilupakan sama juru minuman atau apa yang sudah ditolong ya kan, akhirnya dilupakan.
Yusuf masih harus mengalami proses, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yusuf alami semuanya sampai saatnya memang waktunya tiba. Tuhan melihat, oh, Yusuf memang hatinya sudah dipulihkan. Tuhan melihat saat itu Yusuf memang sudah benar-benar siap untuk janji yang Tuhan berikan pada dia digenapkan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Janji Tuhan yang Tuhan berikan pada Yusuf digenapi. Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Dan ketika kelaparan terjadi, saudara-saudaranya datang, Yusuf tidak responnya Bapak Ibu Saudara. Sudah tidak ada rasa dendam lagi, sudah tidak ada lagi rasa kecewa, sudah tidak ada lagi rasa sakit hati. Tapi yang ada belas kasihan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudaranya juga mengalami kasih daripada Yusuf, dan saudara-saudaranya juga akhirnya mengalami berkat Tuhan. Nah itu beda Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk mencapai, untuk mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, untuk mengalami jawaban doa, untuk mengalami pemulihan, semua ada prosesnya. Dan proses itu memang harus kita jalani. Tetapi proses itu Tuhan izinkan semuanya untuk mempersiapkan kita. Proses itu yang sepertinya memang sakit, gak mengenakan, nyakitan, semuanya itu untuk membentuk kita, karakter kita, apapun juga yang Tuhan tahu, semuanya itu untuk kebaikan kita. Satu contoh lagi saya berikan Naaman ya, dimana di situ Panglima Naaman ini pernah disampaikan Pak Robert beberapa waktu yang lalu, mengalami sakit kusta. Ya kan, dia dengar singkat cerita, dia harus datang menemui daripada abdi Allah yaitu Elisa. Nah, dia berpikir, dia merindukan mujizat kesembuhan terjadi sakit kustanya ini. Dia berpikir dengan dia datang menemui daripada abdi Allah ini, dia berpikir dengan abdi Allah ini hanya menumpangkan tangan di atas kepalanya, katakan sembuh, dia akan sembuh. Itu yang dia inginkan seperti itu. Tapi ternyata beda. Abdi Allah ini nyuruh apa? Nyuruh dia untuk berendam di sungai Yordan. Loh, apa yang terjadi? Wah, dia berontak kan. Emangnya nggak ada sungai yang lain apa? Di sungai Damsik, Abana ada pantai ya. Di situ kan lebih baik sungainya. Atau gimana lah, tinggal tumpang tangan saja. Kenapa harus aku nyuruh aku berendam di sungai Yordan itu? Yang di situ mungkin sungainya dipikir mungkin sungainya kotor seperti itu. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Berontak dia. Sampai ada hambanya mengingatkan, Tuhan, seandainya abdi Allah itu nyuruh kamu, memerintahkan kamu sesuatu yang sulit, kamu akan lakukan enggak? Ya iya. Nah sekarang cuma disuruh berendam saja, kenapa sih nggak mau lakukan berendam saja Tuhan, seperti itu. Akhirnya dia nurut Bapak Ibu Saudara, berendam masuk ke sungai Yordan, menenggelamkan tubuhnya, dan akhirnya mujizat itu terjadi, kesembuhan itu terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, ada di dalam proses yang kita alami sepertinya, kenapa aku harus melalui seperti ini? Kenapa aku harus melewati seperti ini? Kenapa aku harus melakukan ini? Kenapa harus Tuhan perintahkan seperti ini? Aku ini kan gak salah. Kok aku harus merendahkan diri? Kok aku harus yang minta maaf seperti itu? Aku kan gak salah. Gengsi dong, mungkin seperti itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, selama kita terus karakter kita ini tidak mau berubah, ego kita ini terus tinggi Bapak Ibu Saudara, proses itu tidak akan selesai Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Seperti ada perumpamaan ketika orang tenggelam ya, ketika orang itu tenggelam dia berontak Bapak Ibu Saudara, maka dia akan selamat. Tetapi ketika kita tenggelam, tapi kita wis nyerah saja Bapak Ibu Saudara, ngapung seperti itu nyerah, kita akan selamat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Demikian juga kita, ketika Tuhan izinkan kita diproses, mari kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku mau. Maka Bapak Ibu Saudara,
proses itu akan segera selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya siapkan firman ini kemarin. Jujur saya ingin memberikan suatu kesaksian seperti itu ya, yang untuk menguatkan daripada firman, untuk firman itu bisa lebih mudah untuk ditangkap seperti itu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ingatkan saya, banyak kesaksian yang saya dengar, saya lihat seperti itu Bapak Saudara. Kesaksian mana? Tapi Tuhan gak kasih siapa-siapa. Tuhan ngomong dirimu sendiri seperti itu. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya dari lulus SMA, memang di situ Tuhan taruh kerinduan di hati saya seperti itu. Untuk saya ini, Tuhan taruh kerinduan di hati saya rindu untuk saya menjadi hamba Tuhan, saya melayani Tuhan. Itu yang ada di dalam hati saya, Bapak Ibu Saudara. Di setiap cerita sudah saya pernah saksikan, apakah saya langsung mulus seperti itu, saya bisa menjadi hamba Tuhan, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Yang pertama saya sudah pernah saksikan orang tua saya menentang, kamu mau jadi hamba Tuhan, kamu mau makan apa, seperti itu. Waktu itu papa saya belum bertobat, Bapak Ibu Saudara, belum, ya sudah Kristen tapi belum sungguh-sungguh seperti itu. Itu tantangan pertama yang saya hadapi. Tapi sampai akhirnya saya hanya berdoa, Tuhan kalau Kau memang panggil saya, Kau sendiri yang akan berbicara pada orang tua saya, menyadarkan mereka seperti itu. Sampai singkat cerita, Tuhan proses sampai ada sebuah KKR di situ, dan hamba Tuhan itu saya duduk paling belakang jauh, saya dipanggil suruh maju ke depan, dan situ hamba Tuhan itu berbicara, Tuhan akan panggil engkau, Tuhan akan pakai engkau menjadi seorang gembala. Hamba Tuhan itu katakan seperti itu, dan mama papa saya memang ada ikut KKR juga di situ. Dan singkat cerita pulang sampai rumah, saya sudah masuk kamar tidur, saya ketok pintu saya dipanggil papa saya. Papa saya tidak ngomong banyak, Bapak Ibu Saudara, papa saya cuma ngomong, ya sudah, kalau kamu mau sekolah teologi Alkitab, tidak apa-apa. Saat itu saya sudah kuliah ambil psikologi, Bapak Ibu Saudara. Tapi saat itu akhirnya papa saya ngomong seperti itu. Seperti saya ini kesiram air es kayak gitu, gitu Bapak Ibu Saudara. Dan singkat cerita, saya kuliah juga di teologi. Dan ketika saya sekolah teologi di Betani Surabaya. Dan selain saya sekolah teologi, saya juga pelayanan ikut di gereja Betani Pusat. Waktu itu belum nginden, belum dibangun ya, baru mulai dibangun, dan gereja pusat masih di Betani Manyar, di Jalan Manyar Sindaru di situ. Nah, di situ saya bergabung ikut tim pelayanan di sana. Saya tergabung, salah satunya saya ikut gabung di tim doa di Betani Manyar. Dan suatu hari kami pelayanan sama-sama di komplek tempat pemulung, Bapak Ibu Saudara. Di Surabaya itu adalah pusat tempat pemulung seperti itu kumpul, dan mereka tinggal cuma di rumah kardus dibuat dari kardus seperti itu. Dan waktu itu ada salah satu pengerja daripada Betani Manyar, dia punya lokasi, punya tempat seperti itu, ya seperti rumah seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kebetulan dekat dengan daripada komplek daripada para pemulung tadi yang tinggal di rumah kardus tadi, Bapak Ibu Saudara. Dan kami mengadakan pelayanan di situ. Semua pemulung ini diundang, puji Tuhan mereka respon mau, Bapak Ibu Saudara. Mereka mau kami melayani mereka, puji-pujian, puji Tuhan sama-sama. Selesai puji Tuhan, lalu firman Tuhan disampaikan. Dan setelah firman Tuhan disampaikan saat itu, kami mendoakan mereka semua. Siapa yang mau didoakan? Silakan mau didoakan seperti itu aja. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan? Itu tadi saya katakan, untuk mencapai, untuk mengalami kegenapan janji Tuhan, proses Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan.
Yang terjadi saat itu, saya doakan di depan saya seorang ibu, maaf ya Bapak Ibu Saudara, maaf saya mau dituruti, ada seperti itu Bapak Ibu, saya kasih dalam Tuhan. Ini karakter saya yang lama Bapak Ibu Saudara. Saya tidak gampang mau bergaul dengan siapapun. Enggak, saya orang itu saya dulu Bapak Ibu, saya kasih dalam Tuhan. Saya bergaul pilih-pilih orangnya, tidak sembarangan. Oh itu saya Bapak Ibu Saudara, dulu Hana yang dulu itu seperti itu. Dan Tuhan mau berurusan dengan karakter saya ini Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Dan saat kita berdoa Bapak Ibu Saudara, walaupun saya sudah sekolah teologi Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya sudah pelayanan waktu itu, tapi yang ada yang terjadi dulu nggak ada zaman masker kayak begini, nggak ada. Saya udah tahu Tuhan tolong saya doakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya ambil jarak, saya doakan jauh sekali, saya tutup mata, saya berdoa. Dan apa yang terjadi ketika saya berdoa, tiba-tiba ada yang tolong saya Bapak Ibu Saudara, tolong saya kaget Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa Tuhan izinkan, saya mendoakan jarak jauh, saya tumpang tangan jauh, tapi ibu yang saya doakan ini nangis meluk saya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya kaget sekali. Nah apa saya katanya Mbak Tuhan, apa mau saya dorong seperti itu Bapak Ibu Saudara? Gak mungkin kan? Bapak Ibu Saudara, saya di mulut yang sudah pasrah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan? Peristiwa itu tidak pernah saya lupakan sampai sekarang. Saya pulang, saya sampai di kos-kosan saya Bapak Ibu Saudara. Saya masih ingat saya menitikkan air mata. Bahkan saya masih sempat saya telepon. Waktu itu saya telepon mama saya cerita. Mama saya kaget, apa benar kamu bisa? Mama saya ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari itu juga runtuhlah kesombongan Hana ini Bapak Ibu Saudara. Sejak itu saya benar-benar menangis, dan sejak itu saya benar-benar diubahkan oleh Tuhan Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya bisa melayani siapapun juga Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Itu satu, masih berurusan, itu satu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Itu satu, lulus saya satu sudah. Selesai itu Bapak Ibu saya kasih, apa selesai? Proses itu Bapak Ibu Saudara tidak. Singkat cerita saya tidak pernah. Tuhan izinkan akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya selesai kuliah, saya selesai sekolah teologi Bapak Ibu saya melayani. Tuhan izinkan suatu peristiwa yang luar biasa, 12 tahun Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya mengalami sesuatu yang dahsyat luar biasa. Saya simpan di dalam hati. Tidak satu orang pun tahu, termasuk orang tua saya Bapak Ibu Saudara. Saya pendam rasa kecewa, saya pendam rasa ingin marah, tidak bisa marah, sakit hati mau berontak, tidak bisa berontak. Saya kasih dalam Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan lewat hamba Tuhan juga Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mengasihi saya, karena Tuhan ingin membebaskan saya, karena Tuhan mau rencana Tuhan itu tidak gagal, karena Tuhan mau rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Singkat cerita, Tuhan singkapkan semuanya. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Dengan terbukanya semuanya Bapak Ibu Saudara, justru saya kehilangan rasa percaya diri saya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak percaya diri lagi. Saya sembunyi di kamar, saya tidak pernah mau keluar Bapak Ibu Saudara. Itu membuat orang tua saya sedih Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Siapapun menasihati saya tidak mempan Bapak Ibu Saudara. Sampai Ibu Gembala pun besar Ibu Esther datang menguatkan saya, menguatkan saya, itu tidak mempan Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Ayo bangkit lagi, ayo kamu pelayanan aku. Bagaimana berusaha Ibu Esther untuk menguatkan saya, tapi tetap tidak mampu. Tapi Tuhan tidak kekurangan akal.
Tuhan pakai orang stres, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tuhan pakai orang stres. Saya mungkin sudah pernah cerita, mama teman saya yang sudah puluhan tahun saya tidak pernah bertemu dengan ibu ini, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba bisa datang ke rumah saya, ke tempat saya. Dia ketok pintu dan saat itu saya silahkan masuk. Dia bersama dengan saudaranya, dia datang bawa roti. Ini mama teman-teman saya, tapi memang agak stres waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Kurang penuh lah seperti itu ya. Dia bawa roti, saya duduk, saya temuin. Ini silakan dimakan rotinya. Saya bingung nih tuan rumahnya siapa. Tapi orang dasar memang orang stres ya Bapak Ibu Saudara. Dia bawa roti, dia yang nyuruh, mari silakan dimakan rotinya. Saya disuruh makan. Sebelum kita makan, mari kita berdoa. Ya seperti itu, dia orang Kristen juga, gereja Advent seperti itu. Ya sudah berdoa Bapak Ibu Saudara. Selesai berdoa Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ibu ini Bapak Ibu cuma ngomong apa? Dia gak ada angin, gak ada hujan, gak lama, ada puluhan tahun itu teman saya SD, yang mamanya teman saya SD. Kita itu tidak bisa nutup mulut orang untuk berhenti, untuk tidak membicarakan kita. Dia ngomong seperti itu, tiba-tiba dia ngomong seperti itu. Lalu kita sendiri ingin aja, gak bisa kan berhenti untuk tidak ngomongkan orang lain. Dia cuma ngomong seperti itu aja Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi ya, dia ngomong apa? Kita tidak bisa berhenti, kita tidak bisa menutup mulut orang untuk berhenti, untuk tidak membicarakan kita. Wong kita sendiri ini aja kan tidak bisa loh berhenti untuk kita tidak ngomongkan orang lain. Dia cuma ngomong seperti itu, habis itu sudah ya ini, manggil saya Kamping, nama kecil saya kayak panggilan saya. Sudah ya ini sudah malam, kantor pulang dulu ya. Cuma gitu Saudara. Terus dia pulang pergi, saya tutup pintu Bapak Ibu Saudara. Tetapi perkataan yang begitu masuk di dalam hati saya. Begitu tante ini pulang, saya di atas tempat itu saya menangis di hadapan Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kalau saya ada niat, saya berhenti, saya tidak akan melayani pekerjaanmu lagi. Kalau saya ada niat, berhenti, saya sudah tidak mau ibadah lagi. Saya menangis di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Tuhan sanggup pakai siapapun untuk menyadarkan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, saya tidak bisa sadar. Tapi Tuhan pakai orang yang setengah gila, Bapak Ibu Saudara, untuk menyadarkan saya. Saya ingat betul sekali omongan daripada tante ini, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kita nggak bisa kan? Si A, tolong stop, jangan merasani saya lagi. Si B, stop, jangan bicarakan saya. Si C, stop, jangan fitnah saya. Si D, stop, jangan sakiti saya. Kita nggak bisa untuk menutup mulut orang itu berhenti membicarakan kita. Tidak bisa Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Dan satu lagi, saya puji Tuhan kalau pagi hari ini saya bisa melayani Tuhan berdiri Bapak Ibu Saudara. Sejak minggu sore saya sakit, memang saya nggak cerita, saya cuma cerita ke Erik. Tapi tolong ya Erik, nggak usah cerita sama-sama. Saya demam tinggi Bapak Ibu Saudara, panas saya sampai 41,3. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tapi hari saya sudah nggak kuat, saya ngomong sama suami, sudah lah ayo pasrah bawa saya ke PKU, saya jangan ke rumah sakit. Saya ngomong di PKU pun saya akan dipaksa, saya akan dites corona. Saya ngomong saya tidak panas, saya memang panas, tapi saya tidak batuk, saya tidak pilek, saya tidak sesak nafas. Yang sakit itu perut saya, yang sakit itu kepala saya ngomong seperti itu. Jadi tolong, saya tidak mau saya dites corona karena saya memang tidak sakit corona, saya begitu kan. Akhirnya ya sudah saya periksa ya Bu, tapi Ibu tidak dari luar kota, tidak. Atau ada tamu dari luar kota, tidak ada. Saya ngomong seperti itu. Sudah saya periksa ya Bu, yang memang saya infeksi kandung kemih sama infeksi pencernaan saya. Tapi puji Tuhan, hari Kamis kemarin Bapak Ibu Saudara malam, demam saya panas, saya sudah turun masih 38, tapi waktu itu saya tiba-tiba digerakkan Tuhan, saya ingin nonton TV Bapak Ibu Saudara. Dan ketika TV saya nyalakan, di situ ada sinetron.
tapi ada percakapan antara ibu dengan perempuan dia bertanya. Perempuan anaknya ini kehilangan kepercayaan diri bahwa, tapi ibu ini menasehati dia ngomong, hidup kita jangan terpengaruh dengan apa yang jadi penilaian orang. Jangan sampai kita ini dikuasai, kita ini dipengaruhi dengan apa yang menjadi penilaian orang. Kita harus belajar untuk percaya diri sendiri. Kalau kita memang salah, kita ada kesalahan, dan kita memang sudah merendahkan hati, kita sudah minta ampun sama Tuhan, dan kita sudah ada kerinduan untuk kita berubah, untuk kita memperbaiki diri, ya sudah kita percaya. Kita percaya, lanjutkan, aku mau berubah, aku mau memperbaiki diri kita. Apapun penilaian orang, jangan sampai itu mengintimidasi kita. Selama kita merasa diintimidasi dengan penilaian orang, orang menilai kita, itu hak mereka. Mereka tidak salah, itu hak mereka untuk menilai setiap kita. Tapi jangan sampai penilaian apa yang dinilai penilaian orang itu mempengaruhi kita dan membuat kita kehilangan kepercayaan diri, membuat kita takut lagi melangkah, mungkin membuat kita tidak mau maju lagi. Itu yang salah, Bapak Ibu Saudara. Dan perkataan itu benar-benar menguatkan saya kembali, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Dan sampai singkat cerita akhirnya apa? Tuhan tidak berhenti. Selesai itu saya bangkit kembali, saya pelayanan kembali Bapak Ibu Saudara di gereja, dan puji Tuhan akhirnya Tuhan percayakan saya pelayanan di Surabaya, dan Surabaya puji Tuhan akhirnya saya diberi pasangan hidup oleh Tuhan, ketemu Pak Robert ini Bapak Ibu Saudara, dipercayakan pelayanan di sana, dan gak lama Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya ujian iman lagi untuk seperti sudah saya saksikan. Akhirnya bagaimana lama saya tidak punya anak, sampai Tuhan percayakan saya punya anak. Itu pun mujizat Tuhan, kami dilatih proses iman lagi Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya Tuhan percayakan saya ada di Kroya ini. Dan untuk ke Kroya ini pun Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya butuh waktu juga pergumulan bagaimana untuk saya menjawab dia saya sampai ada di Kroya. Dan saya ada di tempat ini bukan mau saya ada di Kroya jujur bukan mau saya Bapak Ibu Saudara, bukan mau suami saya juga, bukan mau kami, tidak, karena kami tidak tahu mana itu Kroya sama sekali. Bergumul 6 bulan lamanya, saya baru lihat jawabnya saya ada di sini. Dan saya percaya kalau Tuhan percayakan kami ada di sini, semua itu adalah rencana Tuhan Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Dan bagaimanapun pekerjaan iblis berusaha untuk menggagalkan, tapi saya percaya, kami sadar bahwa kalau Tuhan yang suruh kami di tempat ini Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kami. Banyak hal yang kami lalui, jatuh bangun, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada iblis Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Dan saya percaya kita akan bangkit kembali, kita akan sama-sama kembali untuk membesarkan kerajaan Tuhan di tempat ini. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, janji Tuhan akan digenapi. Dan janji Tuhan benar-benar digenapi, saya jadi gembala. Tapi ada proses yang panjang yang harus kami lalui. Nah, saya mendapat sesuatu yang menyadarkan saya bahwa sebenarnya Tuhan untuk memberkati, Tuhan untuk memulihkan, Tuhan untuk menggenapkan janjinya, Tuhan untuk menyembuhkan, itu adalah hal yang mudah dan amat mudah bagi Tuhan. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Lewat semua tokoh-tokoh kita, lewat kesaksian, saya mikir seperti itu. Tuhan untuk menyembuhkan, Tuhan untuk memulihkan, untuk Tuhan jawab doa, untuk Tuhan itu menggenapkan janjinya, memberkati, itu gampang bagi Tuhan. Tetapi Tuhan itu sebenarnya lebih tertarik Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk berurusan terlebih dahulu dengan hati kita. Tuhan itu lebih tertarik untuk berurusan terlebih dahulu dengan iman kita ini. Tuhan lebih tertarik untuk berurusan terlebih dahulu dengan dengan karakter kita. Tuhan mau berurusan terlebih dahulu bagaimana dengan kesetiaan kita ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu diizinkan proses itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Tuhan menilai, oh iya sudah lulus, oh
sudah siap, maka berkat itu akan dicurahkan, maka pemulihan itu akan dinyatakan, maka janji itu akan digenapkan. Amin Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Jadi percayalah Tuhan itu sumber berkat, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha ajaib. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Untuk berkati itu hal yang kecil karena dia sumber berkat. Untuk menyembuhkan itu hal gampang karena dia Yehova Jireh, Tuhan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, karena segala penyakit sudah ditanggung di atas kayu salib. Untuk memulihkan gampang, segampang membalikkan telapak tangan ini. Tapi Tuhan itu lebih tertarik mau berurusan dulu dengan hati kita, dengan karakter kita, dengan iman kita ini loh. Bagaimana iman kita ini setengah-setengah atau sudah full, sudah kuat, sudah benar-benar yakin percaya sama Tuhan. Tuhan itu mau berurusan itu dulu Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita ini setia seperti itu? Kalau kita sudah lulus semuanya, Bapak Ibu Saudara, dinilai Tuhan sudah siap, sudah lulus, maka semua pasti dinyatakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita mau bertekun dan tetaplah setia, agar pada waktunya kita semua boleh berhasil mencapai sasaran. Kita boleh mengalami janji Tuhan, kita boleh mengalami jawaban doa, dan kita mengalami kemuliaan Tuhan. Tapi ayat terakhir mari kita baca Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bersyukur kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini yang sudah Kau sampaikan bagi kami semua. Mari Kau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan, bahwa lewat semua yang terjadi saat ini, proses yang Kau izinkan terjadi, ketika doa-doa kami belum dijawab, ketika janji-janji belum digenapkan dalam hidup kami, ketika kerinduan hati kami belum Kau genapkan Tuhan, biarlah kami mengerti ya Tuhan, bahwa saat ini Kau sedang memproses kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi seperti apa yang Kau mau. Karena itu kuatkan dan teguhkan hati kami. Selama proses ini kami boleh tetap setia, kami boleh tetap bertekun ya Tuhan, kami boleh tetap tekun berdoa, kami boleh tetap tekun untuk belajar firman-Mu, kami boleh tetap tekun Tuhan untuk beribadah, kami boleh tetap tekun setia untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Mari kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Secara manusia, secara daging kami tak mampu Tuhan. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami yang memampukan kami untuk kami boleh melakukan akan kebenaran firman-Mu. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus Tuhan bekerja, berbicara, memampukan kami untuk kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pendeta Ana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu menghadirkan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan roh hikmat dan wahyu-Mu untuk boleh Kau pakai hamba-Mu jadi saluran berkat-Mu. Sekarang Tuhan kami datang
keselamatan dan hidup yang dalam di hadapan-Mu, sebab kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan kita bersembah. Ya, untuk pengumuman tambahan tanggal 2 besok Jumat adalah sudah Jumat Agung. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, tidak terasa ya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau sudah bertahta di atas pujian dan sembah kami. Engkau sudah berbicara lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah dikuatkan, kami diperbarui ya Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti waktu kami datang ya Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menabung untuk pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Juga anak-anak-Mu yang setia memberikan 1/10 milik-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Dan Engkau menghabis segala belang pengeri, belang pindahan, belang lompatan yang akan menghalangi berkat Tuhan dicurahkan, yang akan memakan habis berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan
curahkan dalam hidup kami. Kau hadir jauh-jauh dari kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami anak-anakmu yang bersetia dan taat kepadamu. Kami boleh hidup di bawah langit terbuka. Kami boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami pulang dari tempat ini kami diberkati Tuhan. Kami mau mengangkat kedua tangan kami menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Kami percaya pagi hari ini segala berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, baik berkat-berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat materi, apapun yang kami butuhkan Tuhan Yesus sediakan. Apapun yang dikerjakan tangan kami, Tuhan Yesus membuat sukses dan berhasil. Tetapi juga berkat-berkat rohani, dalam damai sejahtera, sukacita, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dicurahkan melimpah dalam hidup kami. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Mari kita yang percaya dan berkati Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Oh ya, sebentar untuk pengerja tolong kumpul sebentar ya, bentar saja, tidak lama-lama.